Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Suryani, NIM 19,011,0034. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait 5 rangkuman materi bahasa Inggris yang diampu oleh Ibu Jumroh MPD. Adapun materi yang pertama yaitu Young Language Learner atau karakteristik anak usia dini. Karakteristik anak usia dini itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu karakteristik anak usia 5-7 tahun dan karakteristik anak usia 8-10 tahun. Adapun karakteristik anak usia 5-7 tahun, diantaranya mereka dapat berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Contohnya, misalkan anak sedang melakukan kegiatan bergambar atau bergambar bunga, terus anak itu berbicara, ini daunnya, ini batangnya, dan ini bunganya. Yang kedua, mereka dapat memberitahu tentang apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka dengar. Maksudnya di sini mereka itu akan menceritakan kembali tentang apa yang telah ia lakukan dan ia dengarkan. Dan yang ketiga, mereka dapat memperdebatkan sesuatu dan memberitahu Anda mengapa mereka memikirkan apa yang mereka pikirkan. Keempat, mereka dapat menggunakan penalaran logis. Yang kelima, mereka dapat memahami interaksi manusia secara langsung. Yang keenam, mereka memahami situasi lebih cepat daripada memahami bahasa yang digunakan. Maksudnya di sini dengan melihat kejadian atau kegiatan, mereka itu lebih mudah memahami daripada mendengarkan secara langsung kayak gitu. Yang ketujuh, mereka menggunakan keterampilan bahasa jauh sebelum mereka menyadarinya. Yang kedelapan, mereka memiliki rentan perhatian dan konsentrasi yang sangat pendek. Anak usia dini pada umumnya memiliki daya konsentrasi yang pendek terhadap sesuatu kegiatan. Yang kesembilan, terkadang mereka kesulitan untuk mengetahui apa itu fakta dan fiksi. Maksudnya di sini mereka sulit untuk membedakan mana kejadian yang nyata dan mana isu kejadian. Yang ke-10, mereka sering senang bermain dan bekerja sendiri tetapi ditemani orang lain. Anak usia dini pada umumnya lebih senang bermain sendiri ketimbang ada temannya. Kenapa bisa begitu? Karena anak pada usia ini tidak ingin bertukar permainan. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik anak usia 8-10 tahun. Adapun karakteristik yang pertama yaitu mereka bisa membedakan antara fakta dan fiksi. Maksudnya di sini anak usia 8-10 tahun ini sudah bisa membedakan mana kejadian nyata dan mana isu kejadian. Yang kedua, mereka selalu bertanya. Maksudnya di sini anak usia 8-10 tahun ini mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi sehingga anak usia ini lebih sering bertanya tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka ingin tahu. Yang ketiga, mereka mampu bekerja dengan orang lain dan belajar dari orang lain. Maksudnya di sini anak pada usia saat ini sudah bisa bekerja sama dengan orang lain dan juga bisa belajar dari orang lain atau temannya. Selanjutnya yaitu alasan mengapa kita perlu mengetahui karakteristik anak dan hubungannya dengan pengajaran. Alasan yang pertama yaitu dalam pengajaran bahasa Inggris kata-kata tidak cukup, maka harus disertai dengan body language atau ekspresi. Maksudnya di sini dalam pembelajaran bahasa Inggris kata-kata tidak cukup untuk memberikan pembelajaran kepada anak usia dini, maka harus disertai dengan praktik dan ekspresi wajah. Yang kedua, diharuskan menggunakan bahasa Inggris tentunya dengan menghindari metode ceramah. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari. Yang keempat, hindari adanya kompetensi. Materi yang kedua yaitu Class Management and Atmosphere atau cara manajemen kelas dan suasana dengan benar. Adapun hal yang harus diperhatikan adalah apa yang dimaksud dengan guru ideal.
Yang pertama, memiliki selera humor, berpikir terbuka, mudah beradaptasi dan sabar. Guru yang ideal itu harus humoris dalam memberikan pembelajaran dan juga selalu berpikir terbuka dan mudah beradaptasi dengan muridnya maupun sesama tenaga pendidikan dan wali murid, dan juga sabar. Pada saat memberikan pembelajaran, guru harus memberikannya dengan sabar, tidak mudah emosi. Yang kedua, kemampuan semua bisa belajar pantomim atau bertindak dan menggambar gambar yang sangat sederhana. Yang ketiga, sikap. Sikap di sini maksudnya hormati murid dan juga bersikap realistis tentang apa yang dapat mereka kelola pada tingkat individu. Dan juga sebagai seorang guru harus terlihat menyukai sesama murid secara adil dan juga tidak membedakan antara murid yang satu dan murid yang lain. Dan juga seorang guru itu harus membantu anak-anaknya untuk merasa aman ketika berada di sekolah. Selanjutnya, lingkungan fisik atau suasana belajar. Suasana belajar di kelas pasti harus terdapat gambar-gambar yang ada di sekelilingnya. Misalnya seperti kalender, poster, kartu pos, gambar murid, penulisan tanaman, hewan, dan juga harus membuat segala sesuatu hal yang menarik supaya peserta didiknya tidak mudah bosan ketika berada di dalam kelas. Terdapat beberapa model tempat duduk untuk anak saat belajar, yaitu diantaranya model A, model B, dan model C. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran bahasa Inggris diantaranya A. Strategi guru dalam mengelompokkan siswanya di antara. Yang pertama, bisa memasangkan anak langsung berdasarkan tempat duduk mereka. Yang kedua, penjelasan atau pengarahan terlebih dahulu sebelum mengelompokkan peserta didiknya. Yang ketiga, perhatikan siswa yang saling suka dan tidak suka. Yang keempat, harus adanya instruksi sebelum memulai kegiatan. Sebelum memulai kegiatan, guru harus memberikan arahan kepada peserta didiknya. B. Strategi guru dalam membuat grup. Yang pertama, adanya instruksi dari guru untuk membuat grup. Yang kedua, batasi jumlah anggota kelompok minimal 3-5 orang saja, tidak lebih. Yang ketiga, beri arahan. Yang keempat, hindari memilih kelompok sendiri. Yang keenam, harus seimbang. Dalam memberikan kelompok itu harus seimbang antara peserta didik yang kemampuannya kurang dan peserta didik yang mempunyai kelebihan. Yang kecil, penggunaan kelas dalam belajar bahasa Inggris. Yang pertama, membiasakan penggunaan kalimat sederhana. Pada saat di dalam kelas, guru harus menggunakan kalimat yang sederhana yang mudah dipahami oleh peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran bahasa Inggris agar mudah dimengerti anak. Yang pertama, ekspresi. Pada saat memberikan pembelajaran atau penjelasan, guru harus mengekspresikan tentang apa yang ia jelaskan. Yang kedua, berakting. Guru harus berakting tentang materi yang ia jelaskan. Misalkan ada materi tentang cerita, lalu guru itu harus menyesuaikan ekspresi wajahnya dan harus bisa berakting sesuai dengan isi cerita tersebut. Yang ketiga, adanya media. Supaya anak mudah untuk memahami apa yang kita jelaskan, guru harus menyediakan media pembelajaran supaya anak itu lebih mudah memahami penjelasan yang kita jelaskan. Yang keempat, berbahasa Inggris. Dari ketiga yaitu topik research work atau pekerjaan berbasis. Karena pekerjaan berbasis mempermudah kita untuk bekerja. Pekerjaan yang berbasis juga berguna, manfaat dan praktis, dan cara mengajar yang menarik. Dan juga dapat meningkatkan kedekatan dengan peserta didik. Adapun untuk meningkatkan kedekatan pendidik dengan peserta didik diantaranya, hubungkan pelajaran dengan pengalaman dan minat siswa. Yang kedua, siswa dapat mengasosiasikan kata, fungsi, dan struktur dan situasi. Yang ketiga, fleksibel untuk beradaptasi di kelas kita sendiri.
keempat, perbarui topik berdasarkan apa yang terjadi. Yang kelima, libatkan semua keterampilan dalam bahasa Inggris. Adapun cara mengatur kelas supaya peserta didik tertarik untuk mengerjakan pekerjaan berbasis atau tugas diantaranya. Harus merancang dan menentukan waktu perencanaannya. Yang ketiga, mengumpulkan bahan pembelajaran. Yang keempat, harus mengetahui fungsi dan situasi. Yang kelima, harus mengetahui metode yang digunakan. Yang keenam, memberikan penilaian kepada peserta didiknya. Menentukan rencana pembelajaran, peserta didik harus melihat waktu selesainya pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, aturlah rencana pembelajaran. Yang kedua, memberikan waktu yang profesional. Yang ketiga, telah menentukan waktu kegiatan. Setelah itu, pendidik mengumpulkan materi. Dari yang keempat, yaitu planning to teach atau merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran bahasa Inggris untuk anak adalah yang pertama, alasan guru dalam merencanakan pembelajaran untuk anak. Yang kedua, tahap dalam merencanakan pembelajaran. Yang ketiga, membuat rencana pembelajaran atau RPP, RPPH atau RPPM. Yang keempat, proses evaluasi guru. Yang kelima, kendala yang ditentukan atau yang ditemukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Materi kelima yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu berjalannya proses pembelajaran berlangsung. Media pembelajaran ini berupa alat tulis seperti buku dan maupun alat yang digunakan lainnya yang dapat merangsang pikiran, perasaan dan perhatian dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar. Dalam menentukan pembelajaran, guru harus menyiapkan media apa saja yang akan digunakan pada saat memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya, yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, bahan yang dibuat oleh guru dan siswa. Contohnya yaitu boneka kertas, kotak kardus, kartu bergambar, dan permainan baru. Yang kedua, bahan yang dibeli. Contohnya seperti mainan, balok mainan, perekam kaset, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan yang dibeli dan dibuat. Contohnya seperti karton yogurt, berbagai macam pita, kartu lama, kartu pos, dan gulungan kapas. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang telah saya rangkum. Mohon maaf jikalau ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.